Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita orang-orang muslim, kepada diri kita orang-orang mukmin, ialah di antaranya Allah berikan kita panjang umur, Allah berikan kita sehat jasmani dan rohani kita. Kemudian Allah senantiasa pertemukan kita dengan bulan yang suci, dengan bulan yang mulia, yaitu ialah bulan suci Ramadan. Di antara kemuliaan bulan suci Ramadan ialah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah ayat tamimil ayah wal makna wallahu a'lam bimuradih bidzalik. Kata Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan suci Ramadan ialah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan pembeda untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, untuk membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Allah tidak mempersulit terhadap hamba-hambanya dalam beribadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata Allah, wa man kana maridon, barang siapa sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, maka fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka boleh dia menggantinya, yaitu di hari-hari selain bulan suci Ramadan, atau yang disebut dengan qadha. Yang disebut dengan qadha. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ialah keutamaan ibadah di bulan suci Ramadan ialah maka Allah naikkan ibadah-ibadah yang sunnah menjadi ibadah-ibadah yang wajib pahalanya. Di antaranya Allah adakan ibadah solat sunnah tarawih. Maka solat sunnah tarawih ini tidak ada di selain bulan suci Ramadan. Maka begitu datang bulan suci Ramadan, Allah adakan. Lalu apalagi Allah naikkan ibadah salat sunnah witir, yaitu Allah sunahkan untuk berjamaah. Yang mana ibadah salat sunnah witir ini di bulan-bulan selain Ramadan maka tidak disunahkan untuk berjamaah. Maka begitu datang bulan suci Ramadan, Allah naikkan, Allah sunahkan untuk berjamaah. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi anjuran dan teladan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita menghadapi yaitu berbuka puasa, maka di antaranya jangan lupa kita membaca basmalah, jangan lupa kita membaca doa. Di antara doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam berbuka puasa ialah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita orang-orang muslim, orang-orang mukmin ketika kita dalam perjalanan, di dalam perjalanan kita menghadapi akan datangnya berbuka puasa, kemudian kita sulit untuk menemukan yaitu berkumandangnya azan maghrib, ataupun kita tidak membawa alat waktu atau yang disebut dengan jam. Lalu bagaimana dengan kita
ketika kita mau berbuka puasa, maka boleh kita melihat yaitu awan yang di atas matahari itu biasanya ada warna kuning, ya, warna kuning yang di matahari, maka itu termasuk ciri atau tanda datangnya waktu maghrib. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah-ibadah yang sunnah diantaranya ialah ketika kita melaksanakan berbuka puasa, ya. Maka di dalam ibadah di bulan suci Ramadan ialah kita sebagai orang-orang muslim, sebagai orang-orang mukmin, hendaknya jangan meremehkan ibadah-ibadah sunnah di bulan suci Ramadan, termasuk di dalam kita melaksanakan berbuka puasa. Di antara anjuran dan teladan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam berbuka puasa ialah, di antaranya ialah mengedepankan, mendahulukan yaitu makanan-makanan yang manis atau yang biasa kita sebut dengan manisan. Di antaranya yang dianjurkan oleh baginda Nabi biasanya menyiapkan kurma, ya, disebut dengan kurma basah. Lalu bagaimana kalau tidak ada kurma basah? Maka boleh kurma garing. Lalu kemudian bagaimana kalau tidak ada juga? Maka kita pilih yaitu air yang putih, ya. Kita pilih air putih untuk mengawali berbuka puasa kita. Lalu bagaimana dengan kita umpamanya tidak ada juga korma, kita tidak punya persiapan, jangankan yang basah, yang kering pun tidak ada. Kemudian air putih kita pun tidak ada. Lalu apa yang kita minum? Ya terserah. Yang penting kita mengutamakan yang manis-manis, ya. Kopi manis misalkan boleh. Ya, apalagi kalau kita biasanya Masya Allah, ya, kalau kita menunggu saatnya datang berbuka puasa di waktu sore jam 5, kemudian kita persiapkan makanan, minuman, kolak dan lain sebagainya. Masya Allah, tabarakallah. Di depan kita sudah persiapkan, maka boleh kita memilih makanan yang manis. Ya, yang manis dulu kita dahulukan, maka kemudian setelah itu boleh kita ke yang lain-lain. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya pada kesempatan ini kita ulang kembali mengenai masalah berbuka puasa di bulan suci Ramadan. Intinya ialah kita jangan sampai melupakan yaitu yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam berdoa, membaca basmalah, kemudian kita mempersiapkan di antara yang sunnah-sunnah, yang manis-manis dan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.